Kuliah adalah pengangguran dengan gaya nongkrong 4 tahun dengan gaya fantastis. Hah? Emang bener? Salah lah. Yang bener itu bukan 4 tahun, tapi 7 tahun. Iya, gue ngeliat konten itu berseliweran di timeline gue, dan gue pengen sharing opini gue ke kalian. Apakah benar kuliah itu adalah cosplay pengangguran selama 4 tahun dengan biaya yang cukup wah? Teno Bening mempersembahkan Bukan Sekolah. Buat kalian yang belum tahu, gue kuliah di UI jurusan filsafat dan gue lulus dalam waktu 4 tahun. Dan kalau lu tanya apakah gue kuliah dengan mengharapkan gue bisa dapat kerja dari gelar yang gue punya, enggak. Ya karena memang gue sudah tahu dan gue sudah sadar gitu. Dengan gue kuliah jurusan filsafat, gue belum tentu bisa dapat kerja dengan mudah. Jauh lebih besar peluangnya untuk lu mendapatkan kerja di jurusan-jurusan lain daripada jurusan filsafat. Ini fakta lapangan yang ngapain gue sembunyiin. Gue nggak perlu data, lu lihat aja ada nggak gitu orang dicari lulusan filsafat gitu. Ada nggak? Nggak ada. Kalau ada keren situ kantor seriusan. Jadi ya gue ikut kuliah bukan karena gue berharap bisa dapat kerja dari situ, melainkan gue bisa mendapatkan ilmu filsafat yang nantinya bisa gue gunakan dalam kehidupan gue dalam berbagai macam aspek, nggak hanya pekerjaan. Jadi ya memang dalam keadaan sadar dan keadaan siuman, gue paham bahwa dengan gue memilih jurusan ini, belum tentu gue bisa dapat kerja. Tapi otak gue bilang setidaknya gue dapat UI. Dan bener aja kuliah di UI pasti ada something gitu loh. Gue bukannya mau promo UI, gue juga nggak mau promo jurusan gue. Jelas-jelas tadi gue bilang jurusan gue itu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa membuat lu dapat pekerjaan dibandingkan jurusan lain. Tapi yang pengen gue bahas adalah makin kesini makin banyak orang yang mengglorifikasi, meromantisasi, atau bahkan menormalisasi sebuah kegiatan nggak usah kuliah karena kuliah itu cuma buang-buang duit. Dalam beberapa kasus ya memang ada banyak orang yang kuliah itu tapi menurut gue kuliahnya nggak guna. Seriusan, gue akan kasar bilang kuliah lu nggak guna. Tapi kalau misalnya lu punya kemampuan dan lu punya kesempatan untuk berkuliah, ya kuliahlah. Ngapain lu milih untuk nggak kuliah? Tapi kan kuliah tidak bisa menjamin lu masuk kerja. Oh iya jelas. Tapi apakah dengan lu nggak kuliah peluang lu mendapatkan pekerjaan itu bertambah? Enggak. Apakah dengan kuliah peluang lu mendapatkan pekerjaan bertambah? Iya, tapi tidak menjamin. Itu beda. Gue pribadi, gue mendapatkan banyak ilmu filsafat itu berguna di pekerjaan gue. Paling sederhana adalah bagaimana gue bisa meluruskan pikiran gue, terus gue salurin ke mulut gue gitu. Jadi apa yang ada di otak gue itu bisa gue sampaikan dengan baik, nggak terpuntal-puntal, tergatal-gatal, dan terbelatak-belatak dalam mulut gitu. Apa yang ada di otak pengen kita sampaikan ke mulut, bisa gue komunikasikan dengan jauh lebih baik semenjak gue berkuliah. Dan kayaknya itu nggak spesifik jurusan filsafat doang. Gue yakin di berbagai macam jurusan lain diajarkan tentang bagaimana lu menggunakan keilmuan dan bagaimana lu mengkomunikasikannya. Dan itu kepake banget di dunia kerja. Gimana ntar lu bikin deck, bikin proposal, bikin surat, dan lain-lain. Atau bagaimana lu memanage kerjaan lu, dan bagaimana nanti lu membitchingnya. Well, kalau lebih detail masuk kuliah bisnis pastinya. Itu pasti akan sangat jauh lebih bagus diajarkannya. Tapi sedikit banyak gue dapat basicnya. Itu contoh kasus gue ya, gue nggak tahu kampus yang lain, gue nggak tahu mahasiswa-mahasiswa yang lain. Tapi setidaknya itu adalah contoh kecil yang dimana gue mau bilang kalau kuliah itu iya memperbesar lu untuk lebih bisa diterima di sebuah kerjaan. Dengan nggak kuliah, nggak menambah apa-apa. Tapi gini loh, gue juga paham bagaimana sih mulai banyak orang meromantisasi, mengglorifikasi, atau semacam menormalisasi tentang ngapain kuliah. Kuliah tidak membuat lu mendapatkan kerja. Banyak loh, bukan sedikit, orang yang udah kuliah sampai S1, S2 itu masih nggak bisa dapat kerja. Atau setidaknya dapat kerja yang layak. Atau bahkan yang lebih ngerinya sekarang, kerjanya sesuai jurusan nggak? Banyak loh orang kuliah apa, kerjanya apa. Adalah contoh teman-teman gue nih, namanya gue samarkan aja. Kuliah bahasa Indonesia, kerjanya di bank. Kuliah teknik, agency. Kebidanan, marketing. Itu kan tanda bahwa ada yang salah nih sama sistem pendidikan kita. Dan ini selalu kritis gue terhadap hal-hal yang berbau pendidikan di Indonesia. Kalau udah kayak gini masa nggak mau dirombak sih? Karena udah jelas depan mata loh, makin banyak orang kerja itu tidak sesuai dengan jurusannya. Ya bagus lah, akhirnya ujung-ujungnya dapat kerja. Tapi bukankah jauh lebih efisien dan jauh lebih keren ketika orang itu kuliah jurusan tersebut dan bisa mendapatkan pekerjaan nggak jauh-jauh dari jurusannya? Dan tentu saja faktor di mana banyak orang juga udah kuliah capek-capek terus nggak dapat pekerjaan karena mungkin nggak cocok sama lapangan pekerjaannya, atau lapangan pekerjaannya udah penuh banget, atau nggak tahu gimana cara dia terhubung dengan lapangan pekerjaannya. Apakah sistem pendidikan tidak bisa membantu hal tersebut? Nah, belum lagi kita ke fakta bahwa biaya dunia pendidikan itu makin kesini makin mahal. Kalau yang kampus tuh udah biaya kampusnya, biaya semesterannya, biaya praktikumnya, terus belum lagi biaya orang-orang yang nggak tinggal di daerah situ. Ya sesimpel bayar kosan dan bisa bayar internetnya dan lain-lain. Internet tuh gue rasa udah jadi kebutuhan di ibu kota ya. Kalau lu bilang itu cuma tersier mah keterlaluan. Apa-apa juga sekarang udah terhubung sama internet. Ya jadi gue rasa udah wajib tuh internet di kehidupan kita. Udah jadi sandang pangan papan. Di satu lagi, kuota. Kalau bisa sih nggak perlu pakai kuota ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kapan nih Indonesia ini bisa bebas dari kuota-kuotaan? Tapi balik ke pendidikan lagi, masalahnya jadi mencar kemana-mana kan. Berawal dari romantisasi, kuliah itu adalah pengangguran dengan gaya dan budget besar selama 4 tahun padahal nongkrong-nongkrong doang. Dengan kenyataan bahwa memang makin banyak lulusan itu nggak bisa mendapatkan kerja padahal udah lulus S1 dan biaya kuliah yang makin mahal. Tapi seperti
seperti gue bilang di awal, ya kalau ada duitnya, orang tua lu mampu biayain. Kalau misalnya pun ada energi, ada waktu, ada resource, ya kuliah. Kenapa lu menolak kuliah? Apa lu mau jadi crypto bros gitu? Terus lu mau invest di sini, invest di situ? Nggak bisa. Crypto bros lu pikir modalnya nol, dapat dari airdrop doang, terus tau-tau langsung jadi jutawan dan miliarder. Too good to be true, man. Come on. Ya kalaupun lu nggak bisa kuliah karena nggak ada biaya dan orang tua lu nggak mampu membiayai, ya langsung kerja aja. Apply jadi kerja yang mana yang mana bisa lu ambil bukan dengan coping dan ngeledekin orang-orang yang bisa mendapatkan kesempatan kuliah, bukan dengan ngeledekin orang-orang yang kuliah dan kerjanya nongkrong-nongkrong doang. Ya memang orang kuliah yang kerja nongkrong-nongkrong doang yang kayak buang-buang duit orang tuanya itu nyebelin. Meanwhile lu orang tuanya nggak bisa modalin lu kuliah. Gue paham sakit hatinya, tapi kayaknya kurang elok aja gitu kalau lu meromantisasi bahwa mendingan nggak kuliah. Enggak, lu coping. But the point is, yes, gue paham sakit hati lu kalau misalnya lu ngelihat banyak orang itu bisa kuliah, lu enggak. Tapi percaya sama gue, kuliah itu penting. Jangan malah jadi membuat sebuah stigma bahwa kuliah itu tidak bisa membuat lu ke tempat yang lebih baik. Ya memang tidak bisa menjamin pekerjaan, dan yang memang makin lebih mahal makin kesini. Tapi itu bukan salah mereka yang bisa biayain kuliah. Itu salah orang yang punya kuasa, yang punya wewenang, yang punya resource untuk mengubah itu, untuk memperbaiki sistem itu, untuk membuatnya jadi lebih accessible ke banyak orang, dan bahkan setelah lulus jadi bisa lebih jelas peluangnya untuk masuk kerja. Jadi apakah kuliah itu tidak penting? Apakah kuliah itu cuma nongkrong-nongkrong buat pengangguran selama 4 tahun dan berbiaya mahal? Apakah pun dengan kuliah jadi bisa mendapatkan pekerjaan? Yang bisa menjawab itu semua adalah mereka yang punya kuasa untuk mengubah itu. Kita yang bisa menjalaninya, yang cuma bisa menerima realita, ya cuma bisa mengkritisinya. Tapi apakah dengan membuat banyak orang menjadi tidak kuliah akan membuat dunia menjadi lebih baik? Tidak. Dunia akan jauh lebih baik ketika lu bisa ngebantu banyak orang yang nggak kuliah bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang yang kuliah. Atau dibikin lu yang nggak bisa kuliah jadi bisa kuliah. Well, gue yakin omongan ini banyak whataboutism-nya, banyak ngebandingin dan banyak adu nasibnya. Tapi entah kenapa gue ganjel aja gitu setiap ngeliat tren orang yang meromantisasi tidak kuliah dan ngeledekin orang yang kuliah. Menurut gue coping sih, beneran dah. Tapi sekali lagi, ini bukan salah lu, bisa jadi salah orang tua lu, tapi yang bisa mengubah ini semua mereka yang punya power, mereka yang punya wewenang, mereka yang punya resource untuk mengubah sistem ini. Yang nggak bisa kuliah jadi bisa kuliah, dan yang udah bisa kuliah jadi mendapatkan peluang masuk kerja jauh lebih besar. Dan kalau bisa nggak jauh-jauh dari jurusannya. Dan kalaupun dia milih yang lain dari jurusannya itu karena kemauan diri sendiri, bukan karena keterbatasan atau kesulitan yang mengakses atau penuhnya lapangan pekerjaan. Dan buat yang bilang, ya percuma kuliah kalau ujung-ujungnya pakai orang dalam gitu. Gue pribadi sering banget dapat pekerjaan dari orang dalam. Tapi ini tuh bukan orang dalam yang kalian pikirkan. Orang dalamnya gue tuh ya emang orang yang mengenal gue dan posisi di perusahaan lagi kosong dan dia tahu gue capable dalam bidang itu, makanya dia langsung kontak gue. Makanya gue sering nge-skip tahap wawancara HRD dan langsung di-hire. Tapi itu orang dalam yang sah gitu, karena gue bekerja sesuai bidang gue dan perusahaan tersebut buka lowongan untuk yang bidang gue. Nah kalau orang dalam kalian kan kalian bayar orang dalam atau titipan om, titipan tante, titipan paman, titipan ibu, itu beda. Dan gue rasa itu banyaknya bukan di instansi swasta. Karena di swasta kalau kayak gitu bisa hancur perusahaannya. Kalau swasta yang mindsetnya cari untung udah pasti nyari SDM yang benar-benar ngerti sama bidangnya, bukan karena dia keturunan A, B, C, D, E atau kenalan A, B, C, D, E. Again, gue gak tutup mata kalau misalnya praktek orang dalam yang jahat kayak gitu ya masih ada. Terus gue ngapain kuliah bang? Ya bukan berarti lu jadi gak kuliah. Gimana sih? Kenapa ya langsung mental ke situ mindsetnya? Tapi gue rasa kalian semua bisa dapat poin gue. Tapi kalau kalian mau kritisi gue atau mau kasih cerita tentang bagaimana perjuangan kalian jadi kuliah, jadi nggak kuliah, atau yang udah lulus tapi susah dapat pekerjaan, atau tentang orang-orang dalam atau gimana, silakan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, gampang banget. Kalian tinggal klik tombol subscribe yang lagi nyala-nyala di bawah. Ya gue bukan siapa-siapa men, gue nggak bisa ngubah sistem pendidikan begitu aja. Dan gue juga tahu gitu yang udah lulus kuliah juga belum tentu bisa dapat kerja. Dan gue juga tahu gitu nggak semua orang bisa kuliah. Jadi kalau misalnya lu mau marah ya marah jangan sama gue lah, aneh banget lu. Sekian bukan sekolah, yeay, akhirnya bukan sekolah lagi untuk hari ini. Gue Bening pamit undur diri untuk kita semua. Stay clean and sound.